Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa bi masyayikhihi wa bi masyayikhina. Amin. Halaman 142 dari kemudian bawah 44. Satu 44. Dua dari atas berapa? Dua dari atas. Tiga. Walau bisa korok. Ya. Walau iqtasar ala tasbihi awid dzikri fattasbihu afdal. Walau iqtasara, sudah ketemu semua? Halaman 144 dari 3 dari atas. Walau iqtasara, dan andai membatasi oleh seseorang ala tasbihi, atas membaca tasbih ruku, awil dzikri, atau membatasinya atas zikir di dalam ruku, fattasbihu afdal, maka adapun membaca tasbih yaitu lebih utama. Wasalasu tasbihatin ma'a Allahumma laka raka'tu ila akhirihi afdal min ziyadati tasbihi ila ihda asyarata. Adapun membaca 3 kali tasbih dalam ruku disertai, yakni ditambah Allahumma laka raka'tu ila akhirihi, sampai akhirnya, afdalu, yaitu lebih utama, min ziyadati tasbihi ila ihda asyarata, ketimbang daripada menambahkan bacaan tasbih sampai 11 kali. Wa yukrahul iktisaru ala aqallir ruku'i, dan dimakruhkan oleh membatasi atas sekurang-kurangnya ruku. Wal mubalaghatu fi khafdir ra'si 'anil dhahri fihi, dan bersangatan pada menundukkan kepala, menurunkan kepala daripada punggung pada ruku. Wa yusannu lidakarin an yujafiya mirfaqaihi an jambaihi, disunatkan bagi laki-laki oleh bahwa merenggangkan oleh laki-laki mirfaqaihi, akan 2 sikunya laki-laki, an jambaihi, dari 2 lambungnya.
wa batnahu an fakhidaihi fi ruku'i was-sujudi, dan merenggangkan akan perutnya an fakhidaihi dari dua pahanya fi ruku'i was-sujudi, merenggangkannya ketika ruku dan sujud. Wa li ghairihi an yatuma fihima, dan bagi selain laki-laki disunatkan an yatuma, oleh bahwa merapatkan oleh selain laki-laki ba'dahu li ba'din, akan sebagiannya bagi sebagian yang lain. Tambihun segini kali ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, Saudara, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita melanjutkan kajian kita. Jadi hendak pembukaan karena enggak ditutup, jadi melanjutkan karena ada musibah. Kajian kita pagi ini masih berbicara rukun sholat yang nomor 5 dari 14 rukun sholat. Yang nomor 5 kata Syekh Zainuddin dalam Fathul Mu'in ini, Bapak Ibu Saudara, adalah ruku. Orang sholat kudu ruku. Cuman di dalam bahasan ruku ini sebagai kewajiban yang harus dikerjakan oleh orang yang sholat, banyak aturan. Di ruku saja ada wajib ruku di ruku. 2 ada sunnah ruku. 3 ada makruh ruku. Itu ruku doang, belum yang lain-lain. Jadi ada wajib ruku, ada sunnah ruku, dan ada makruh ruku. Tentu ada batal. Cuma pada pagi ini materi yang kita bedah, wajib ruku sudah lulus sebelum Ramadan. Enggak ngaji sudah lolos. Kalau enggak ngaji sudah ngaji, sudah lulus aturan wajib ruku. Sehingga pagi ini melanjutkan kajian itu biar kita nggak mundur. Urayanya memasuki sunnah ruku. Orang ruku disunatkan ketika sholat banyak banget. Pertama, Pertama, orang ruku disunatkan meluruskan punggung dan pala. Ya, nyambung dulu saya prolog. Punggung dan pala lurus. Lurus bagaimana? Andai dikasih ember, yang embernya ada airnya, ditaruh di punggung, tidak tumpah.
Itu namanya lurus. Sunnah. Makruh kalau sampai palanya turun, rukunya nunduk banget palanya, kayak udah mau jatuh. Kata dia biar lebih khusyuk. Enggak, khusyuk mau bukan ibadah. Laisal khusyuk fil riqab bal fil qulub, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khusyuk bukan di leher, kudu nunduk banget rukunya, udah kayak mau udah kayak padahal mestinya L, udah kayak huruf U. Biar khusyuk. Kata Umar, bukan begitu, bukan di badan, bukan di leher, tapi di hati. Kalau badan disuruh begitu oleh Nabi, pastikan Nabi rukunya begitu. Sedang kita ibadah mabniun alal ittiba, didasari atas mengikut tuntunan, bukan ngarang-ngarang dewek. Orang sholat pakai merem biar khusyuk, habis itu handphonenya hilang, nyalain Allah. Enggak begitu amat ibadah. Nanti ya, itu satu, pundaknya, punggungnya sama kepala kudulur satu, sunnah ruku. Ya enak sebenarnya begini saudara. Kedua, yang namanya ruku sunnah, kita punya tangan nempel pada lutut. Nempelinnya itu sunnah. Tidak ditempelin tidak apa, sholatnya sah. Nempelnya. Yang bikin gak sah, kalau mau ditempelin kagak nyampe, padahal orangnya normal, berarti rukunya palanya dongak banget. Itu enggak sah rukunya, karena bukan ruku, masih diri. Orang diri tangannya nggak nyampe ke lutut. Jadi nempelin tangan ke lutut itu hukumnya sunnah. Ketiga, di dalam ruku ini sunnah membaca tasbih dalam ruku. Tasbih bagaimana? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ini sunnah bacanya. Berapa kali? Satu kali aja. Kalau sekedar dapetin sunnah, sekali aja udah cukup. Tapi ada kesunatan lagi tasbih ini. Sunatnya berapa kali biar gede ganjarannya? Dilihat. Apakah dia jadi makmum, sholat sendiri, atau jadi imam? Kalau jadi imam, 3 saja, jangan lebih dari 3. Lebih dari 3 makruh, dibenci nanti. Jadi imam tasbih lama, sampai makmumnya ngangkat, belum juga, balik lagi. Kayaknya udah ngangkat, belum juga.
ini kelamaan. 3 aja kalau jadi imam, jangan lebih dari 3. Makruh jadi imam. Kalau sholat sendiri 11. Udah pernah belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Amalin 11. Atau berjamaah tapi makmumnya terbatas. 11 bisa, makmumnya terbatas. Kayak zaman wabah corona. Dari dulu, kapan gua dapat SK jadi imam? Pasaran bacaan gua ini bagus banget nih. Akhirnya dikasih juga tuh jadi imam tarawih 5 waktu. Makmumnya bininya takut sama dia. Saya mau panjang sholatnya, mumpung di rumah. Setuju? Baikkan mas, 11. Enggak apa-apa. Kalau sepakat. Kalau enggak, jangan 3 aja. Enggak boleh juga 3. Kalau makmum kagak ada batas. Kalau jadi makmum tidak ada batas. 3 kali belum bangun imamnya. Terus 11 belum bangun juga. Terus baru sekali imamnya udah sami Allah. Makmum begitu. Jangan bengok. Tuh lihat Upin. Ini Upinnya. Nggak dikasih karpet lagi. Corona apa ya? Kudunya juga jok mobil kudu diganti tuh Grab tuh. Dudukin orang, dudukin lagi. Jadi ada aja yang diomongin, nggak usul lah dia. Nggak begitu. Jadi kita orang kalau sholat sendiri 11. Kalau jadi makmum sampai imam bangun dari rukuk berapa gitu. Cuman kalau sendiri sunat ditambahin zikir ruku. Ada tasbih ruku, ada zikir ruku. Zikir ruku tuh bacaannya begini. Udah kelewat? Kayaknya saban ini. Kalau enggak raja kan? Saban kan? Saban. Materi ini. Doanya begini kalau ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa bika aslamtu khosha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqalla bihi qadami lillahi rabbil alamin. Itu kalau ruku sunat baca itu. Nabi ruku kalau sholat baca itu. Ya Allah, aku ruku ini hanya untukmu. Tidak karena kami pegel diri jadi pengen olahraga, bukan. Karena kau suruh aku. Wa bika amantu, aku beriman kepadamu. Wa bika aslamtu, aku berserah diri kepadamu. Khosya'alaka sam'i, telah tunduk patuh, manut, nurut bagimu. Kupingku, mataku, otakku, tulang belulangku, sendi-sendiku,
urat-uratku, rambutku, kulitku, dan semua yang kakiku menopang ngangkat semuanya. Semua itu tunduk kepada Allah, Tuhan semesta alam. Nabi kalau ruku baca itu. Jangan sampai kita yang dikasih nikmat oleh Allah dari dulu sampai sekarang ini belum membaca zikir ruku ketika ruku, rugi. Baca zikir ruku. Ada itu kelewat itu 143 di bukunya. Baris berapa itu? 6 baris dari bawah. Coba berarti dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa bika aslamtu khosha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi. Loncat itu ada ayat itu tidak dibaca. Loncat beberapa, jangan nanti itu dibaca. Wa mastaqallat bihi qadami lillahi. Itu dong. Baris kan? Lillahi rabbil alamin. Itu Nabi baca itu. Terjemahan buku Bapak. Mohon maaf, ini kan redaksinya walaka aslam itu wa'admi barangkali kita sedang. Oh, wa'admi. Enggak apa-apa. Kalau di situnya wa'admi. Walaka aslam itu wa'admi. Walaka aslam Di sini walaka aslam bukan logika. Oh, walaka. Oh, enggak apa-apa. Ada riwayat. Boleh. 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 Enggak apa-apa. Boleh saja. Enggak apa-apa. Walaka aslam. Ada riwayat. Kitab catatan kita. Enggak apa-apa. Yang penting jangan baca ayami muhjasad. Jangan. Itu doang. Itu tafsir hadis maksud kalimat. Ayami muhjasadi tidak usah baca. Nyelip tafsir hadis sampai lillahi rabbil alamin. Ini namanya zikir ruku, saudara. Kita nggak usah dihafal yang kayak begini, jangan. Uyang ngapal-ngapalin kayak begini. Nggak usah dibaca-baca aja sampai 1000 kali. Entar juga hafal. Iya, ditempel aja dulu dah di rumah. HP aja gara-gara dikantongin, saya tahu kalau bunyi saya pencet tanpa masuk ke kantong. Ini lempengan ini kayaknya begitu. Itu kalau udah sering itu apa? Saudara, ini materi kita pagi ini. Ini materi langsung nih. Pertanyaannya, mending mana?
saya baca tasbih subhana rabbiyal azim 3 kali atau sekali dulu dah. Subhana rabbiyal azim sekali, ama baca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, di situ walaka. Baik. Wa bika aslamtu atau walaka aslamtu sampai lillahi rabbil alamin. Pertanyaan, saya kalau disuruh pilih, ini milih mana? Milih subhana rabbiyal azim. Ini kan cerita orang malas nih. Ini cerita orang malas. Saya kalau disuruh pilih mana? Subhana rabbiyal azim kah atau Allahumma laka raka'tu? Kalau disuruh pilih itu, ini materi kita yang tadi dibaca itu. Walau iqtasar. Jadi kalau kita nanya, pengen pilih batasi saja, apa tasbih doang atau Allahumma laka raka'tu doang, tinggi mana ganjaran? Fatasbihu afdal. Tinggian baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi dibanding Allahumma laka raka'tu. Tinggi mana ganjarannya? Baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi dengan bacaan tasbih yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada juga bacaan ruku kayak begitu, ada hadisnya, ada juga. Tinggian mana subhana rabbiyal azim wa bihamdi dengan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli? Masih tinggian subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dari mana ukuran ini? Imam Ahmad dalam madhabnya, madhab Hambali, tidak sah orang ruku kalau tidak baca subhana rabbiyal azim. Enggak baca itu ruku, enggak sah. Walaupun baca Allahumma laka raka'tu sampai 11 kali, enggak sah menurut Imam Ahmad dalam madhab. Artinya, kenapa baca subhana rabbil azim bihamdi lebih tinggi? Sebab bacaan ini tidak direwelin ulama. Tidak ada ulama yang mengomentari, semuanya sepakat. Itu bacaan. Tapi kalau Allah melaka raka'tu, Imam Ahmad enggak. Baca itu aja surga. Jangan ngerjain yang bakal diributin orang, begitu ya, ulama. Begitu. Jangan. Itu begitu. Jadi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi aja kalau sholat. Sebab ketika turun akhir daripada surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu surat kaya raya. Siapa orang yang pengen tidak ngalamin susah di zaman susah,
Walaupun nampak kayak corona, pesanan tetap banyak. Kalau dagang, baca surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah, jaminan Nabi tiap malam tuh mau habis maghrib ke, mau habis isya ke, mau habis tahajud ke, Anda bakalan susah seumur-umur. Anda bakalan. Kata Nabi, man qara'al waqi'ata kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Siapa orang yang baca surat Al-Waqi'ah setiap malam, malam itu dari beduk maghrib sampai beduk subuh, itu namanya malam. Jam berapa? Maka kalau dia baca tidak bakal ngalamin susah, tidak bakalan susah, tidak bakal. Abadan, seumur-umur, selama surat Al-Waqiah. Bukan pada kajian itu kita jadi sehingga korelasinya, sambungannya dari mana antara tidak susah. Bagaimana supaya saya bisa connect? Bis taslim aja dulu, ntar dibedah. Kalau kajian tafsir Quran, biar nggak panjang kami. Ujung daripada surat Waqiah itu apa ya? Ini siapa yang hafal ini? Ini tidak ada yang hafal, ini banyak ini. Nggak ada yang hafal ini. Kalau ini banyak ditanya, dia hafal 30 juz. Fasabih dia ambil Rabbika Fasabih Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, ij'aluha fi rubu'ikum. Subhana, pasal surat itu bacalah Subhana Rabbiyal Azim. Maksudnya bacalah Subhana Rabbiyal Azim. Kata Nabi, jadikan ini bacaan ketiga. Kata yang Muhammad, ini perintahnya wajib kerjain. Maka Subhana Rabbiyal Azim. Kalau mau dibatasi, bacanya itu aja. Begitu. Itu satu. Dua, tinggian mana? Apakah Subhana Rabbiyal Azim 3 kali ditambah Allahumma laka roka'tu? Ini sholat sendiri atau jadi makmum? Yang nanya sholat sendiri atau jadi makmum. Kalau jadi imam syaratnya nanya dulu sama makmum, setuju enggak? Tinggian mana? Ketika sholat ada 2 orang, si A membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu. Kita bapak walaka aslamtu, enggak wabika. Walaka aslamtu. Khasha'an laka sam'i wa basari wa muhyi wa idami wa amri wa amri wa asabi wa sya'ri wa basari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Si A bacanya rumit, si B hendak mau Allahumma laka raka'tu. Mungkin enggak apa juga kali ya. Dia bacanya Subhana Rabbiyal Azim
wa bihamdihi, tapi 11 kali. Kalau ngomongin panjangan subhanallah wa bihamdihi 11 dibanding subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 ditambah Allahumma lakar tinggian mana. Kalau ada yang nanya begitu, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, maka jawablah tinggian baca Allahumma subhana rabbil azim 3 kali plus Allahumma lakaraktu dibanding membaca tasbih subhana rabbil azim sampai 11 kali. Masih tinggian 3 ditambah itu. Kenapa? Sebab mengamalkan 2 sunnah Nabi. Allah melanggar waktu sunnah juga, ajaran Nabi juga. Subhanallah berarti ajaran Nabi. Ngambil 2, ngambil 1. Ada ayam, ada tempe. Ada yang ngambil ayam doang, ada yang ngambil ayam juga, tempe juga. Mending mana? Oh iya, ini 2 yang dirasa. Itu begitu. Kemudian sunnah tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdihi-nya jangan kurang walaupun jadi imam dari 3. Jangan kurang. 3. Jangan kurang. Pas. Sebab dalam mazhab Imam Ishaq bin Rahuyah tidak sah sholat orang yang baca tasbih ketika ruku kurang dari 3 sekali, enggak sah menurut mazhab Imam Ishaq bin Rahuyah. 3. Jadi mazhab kita sih ya enggak baca desa biar enggak direwelin ulama. Jadi semua ulama ya gua benerin sih. Semua orang bener dan bagus. Kemudian makruh ruku. Dalam ruku kita orang makruh rukuknya sekedar doa tanpa menempelkan tangan kita di dalam ini begini rukunya makruh tuh, rukunya begini. Jadi yang penting ukurannya, jadi palanya dongak ke atas, makruh nyampe si tangannya. Ini namanya minimal ruku kayak ini, makruh. Sunatnya lengkap. 2 makruh begini, namanya ngeku gitu ya, makruh. Palanya sampai turun. Sebetulnya lawanan tadi, lawanan sunnah tadi. Kalau lawanan sunnah makruh, kan sunnah lempeng antara pundak dan pala. Berarti kalau dongak makruh, turun makruh, begitu makruh. Termasuk makruh kalau laki-laki kakinya rapat, dirinya waktu ruku nempel. Termasuk makruh kalau perempuan renggang kakinya waktu rukunya, ngejar-ngejar kaki temennya, mana jauh lagi semeter.
Jadi sunatnya gimana? Waktu dirinya laki-laki disunatkan ketika ruku ini antara sikut dan lambungnya renggang. Jadi laki-laki ini rukunya begini, jangan nempel. Ini ruku perempuan, yang kayak begini ruku perempuan. Antara tangan ini enggak jauh dari ketek perempuan. Masalahnya udah pakai Rexona, dia udah pakai, apalagi kagak pakai. Laki-laki mah, perempuan ini sholatnya rukunya begini. Jangan begini perempuan, kayak laki, keteknya terbuka. Jangan, ganjarannya dikit. Dia mau begini. Nah, laki-laki jangan kayak perempuan, ininya dibuka, direnggangin tuh begitu. Jadi bisa bakal tegak. Kalau begini nggak bakal bisa tegak nih laki, susah. Tegak dia laki-laki. Rukunya nih sunat, direnggangin. Kalau ruku jangan ditempelin. Jangan. Itu laki-laki. Kalau perempuan dirapetin. Kalau perempuan dirapetin. Begitu. Begitu juga banci. Tadi bahasanya bukan laki-laki. Gitu. Bukan laki-laki itu bisa perempuan, bisa banci. Banci itu bukannya bencong, bukan. Biar kita pahami, banci sama bencong beda. Biar kita bisa tahu apa itu banci. Banci mah orang terlahir memiliki dua alat kelamin. Kelamin laki punya, kelamin perempuan juga punya. Namanya banci. Bahasa Indonesia hasil serapan dari bahasa Cina. Bahasa Indonesia ini serapannya banyak. Dari bahasa Arab, rakyat. Rakyat itu warga. Rakyat dari bahasa Arab. Makanan ini nikmat dari nikmat bahasa Arab. Ada banci ini dari bahasa Cina. Ban itu dalam bahasa Cina artinya dibacanya ben, tulisannya ban. Itu kelamin, kemaluan. Ban-ban itu dalam bahasa Cina kemaluan. Ji dua, makanan rokok. Ji Samsung. Itu syarat masuk surga itu. Jadi 2, 3, 4, 2 subuh, 3 maghrib, 4 asar, isya dan zuhur. Iya benar-benar gitu. Ji 2, Ji itu 2. Ji 2, ban ji. Orang kita serapannya banci. 2 alat kelamin. Itu banci. Jadi lahir ada kelamin laki, kelamin perempuan. Ini nanti udah gede operasi. Kemana cenderung demennya? Demennya Mas Yudin, dia namanya Kokok. Kasih aja namanya Nurul Arifin. Demennya Mas Udin Nurul.
Temennya Mas Yoko hari ini. Begitu. Ada yang kayak begitu. Orang di dunia. Kalau bencong, ini bahasa serapan dari serap dari bahasa Islam. Apa tuh bencong? Bencong ini nama doang yang berubah. Siang Udin, malam Nuker. Siang Udin, kalau malam Nuker. Dandanannya doang. Dandanannya doang. Orangnya mah laki-laki. Pakai dandan, pakai kebaya. Dia pakai silikon, dia punya susunya, dan seterusnya. Laki-laki. Realnya cuman dandanan perempuan. Terbentuk. Bukan yang dimaksud dengan banci dalam hukum Islam. Begitu. Ya, kalau bahasa umum ya banci bencong sama aja. Bahasa umum. Tapi bukan itu. Biar kita harus tahu duduk kok. Bagaimana kalau orang yang jenis kelaminnya dua, sholatnya kayak perempuan? Begitu maksudnya. Itu yang disebut selain laki-laki. Kiai kita nih cerdas hebat, nggak mau menyebut perempuan. Nanti banci kudu diurai lagi. Jadi bagaimana cara membuat hukum itu? Semuanya kudu masuk. Jadi sehingga mengurainya enggak panjang. Begitu. Di dalam penguraian kalimat aja. Gitu. Inilah saudara di antara sunat-sunat ruku, makruh ruku, tapi belum selesai. Masih ada tambihun. Mungkin pertemuan mendatangnya saja. Mendatangnya saja kita bedah. Silakan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luar materi ini, dipersilakan. Boleh.